Halo teman-teman, kembali di channel Bocah Test Point. Pada kali ini saya akan mencoba eksperimen untuk merakit HP jadul dari Xiaomi, yaitu tipenya Redmi 6 Pro. Adapun part-partnya dan juga mesinnya, semuanya yang saya akan rakit ini belinya di Shopee dengan pembelian secara terpisah-pisah ya. Ini ada tutup, kemudian ini ada mesin dan juga tulangannya, framenya. Adapun antenanya ini menggunakan antena Oppo karena antena Redmi-nya tidak ada ya waktu beli. Kemudian ini ada tombol, lalu ada buzzer atau speaker, kemudian ada papan cas bentuknya seperti ini. Ini ada baut universal Cina. Ini juga ada kaca kamera karena kaca kamera yang lama sudah gores blur. Lalu ini ada SIM tray atau rumahan kartunya. Ini ada fleksibel penghubung mesin atas dengan mesin bawah. Lalu ada sidik jari. Kemarin saya pesan sih warna hitam, yang datang malah biru. Ya udahlah, nggak apa-apa, beda warna. Ini ada baterai dan juga ini ada LCD-nya. Bentuknya LCD seperti ini. Adapun rincian harganya ini semuanya ada di sini. Totalnya 515.000. Kemudian kita lanjut untuk proses perakitannya ya. Ini saya tutup selasi agar kameranya itu tidak kotor. Walaupun ya bawaannya sudah agak sedikit buram. Ya namanya barang bekas ya. Nggak apalah, yang penting kita coba dulu. Sebelum kita lem LCD-nya, alangkah baiknya kita tes dulu keluar gambarnya atau tidak. Kalau LCD yang HP lama ini seperti ini ya, antara fleksibel LCD sama layar sentuhnya itu terpisah. Tapi kalau LCD HP yang tipe baru 2020 ke sini itu rata-rata nyatu. Kita tes untuk pasang soket LCD-nya, pastikan terpasang rapat, jangan sampai longgar atau renggang karena nanti tidak akan tampil untuk gambarnya. Ini untuk baterainya kita pasangkan ke mesinnya. Pastikan untuk pemasangan soket baterainya sudah terpasang dengan rapat. Lalu kita coba untuk nyalakan HP-nya, keluar gambarnya atau tidak. Alhamdulillah ternyata gambarnya keluar. Oke, kita lepas lagi. Kita mulai untuk proses perakitannya. Di sini yang pertama kita pasang LCD-nya dulu. Nah, sebelum kita pasang LCD-nya, pastikan untuk plastiknya itu kita buka ya, agar fleksibelnya nempel ke mesin belakangnya. Kok mesin sih? Ke LCD-nya. Pastikan presisi dan juga lurus, jangan sampai miring-miring. Hati-hati ya, karena fleksibelnya rawan putus atau rusak. Sebelum kita pasang LCD-nya, pastikan lem-lemnya sudah dibersihkan sampai bersih, jangan sampai ada lem yang tersisa, karena nanti akan membuat pemasangan LCD-nya jadi tidak rapi atau lemnya tidak nempel dengan kuat. Jadi harus dibersihkan sampai benar-benar bersih, dan juga bila perlu dibersihkan pakai cairan pembersih tambahan untuk pinggirannya. Kalau ngelem LCD di pinggir aja ya, jangan ngelem di bagian framenya. Selain itu nggak rapi, merusak pemandangan, itu juga tidak disarankan untuk ngelem di bagian belakang LCD-nya itu atau framenya, karena masih ada orang yang ngelem di bagian framenya. Jangan ditiru ya, itu tidak benar. Caranya seperti itu. Yang benar dilem di bagian framenya, di bagian pinggirnya, jangan di LCD-nya yang dilem, karena nanti resiko LCD-nya rusak. Sebelum kita pasang LCD-nya, kita tunggu beberapa menit agar lemnya sedikit agak kering, karena kalau posisi basah dipasang itu nanti bleber lemnya biasanya. Oke, kita skip dulu videonya.
Nah, sekarang untuk LCD-nya mari kita pasang. Pastikan masukkan fleksibelnya dengan benar. Jangan sampai ada yang nekuk-nekuk untuk fleksibelnya. Masukkan untuk fleksibel sidik jarinya. Kemudian kita rapatkan untuk LCD-nya. Maaf ya kalau kameranya agak ngeblur-ngeblur karena ini menggunakan kamera HP, belum ada autofokusnya. Kita pasang untuk fleksibelnya, soketnya ke mesin. Kemudian kita pasang untuk double tip ke frame bagian belakangnya untuk nanti pemasangan di baterai agar baterainya tidak lari-lari. Kenapa harus menggunakan double tip? Karena lebih rapi. Kalau menggunakan lem LCD bisa juga, cuman nggak rapi. Nanti juga ketika dilepas kelihatan jorok. Kemudian ini untuk fleksibel penghubung mesin atas sama mesin bawahnya. Kita buka. Hati-hati jangan sampai fleksibelnya kena. Kemudian juga kita buka untuk double tapnya ini ya, agar nanti bisa nempel ke frame-nya. Ada tulisannya MB atau motherboard, yaitu yang bagian atas, yang sub ya bagian yang bawah. Jangan sampai terbalik. Kemudian kita pasang baterainya. Lalu kita pasang untuk papan casnya. Kemudian pastikan untuk soketnya terpasang dengan pas, rapat, jangan sampai miring-miring atau longgar. Maaf, ini sibuk megang HP sampai kameranya nggak pas ke yang direkam. Pastikan jangan sampai nekuk-nekuk ya. Oke, kalau sudah kita pasang untuk antenanya. Masang antenanya sesuai dengan soketnya. Maaf juga ini kemarin videonya itu karena sibuk megang HP jadi nggak fokus ke kameranya, ternyata nggak kerekam di bagian pemasangan antenanya. Ya intinya ada lubang antenanya dipasangkan di bagian situ. Kemudian karena ini antenanya Oppo makanya kepanjangan. Tapi untuk fungsionalnya harusnya sih sama karena bisa masuk. Karena antena itu sifatnya universal, nggak harus merek. Untuk Xiaomi harus Xiaomi, nah, enggak. Yang penting ketika dipasang pas itu juga bisa. Kita baut untuk speakernya. Kita rapatkan, kita baut sampai selesai untuk speakernya. Kemudian kita coba, kita tes. Kemudian kita pasang untuk tombolnya, kita tekan dulu ya sebelum kita pasang tutupnya. Mastiin untuk HP-nya hidup. Nah, ternyata hidup. Kita tes untuk sentuhnya, bisa. Nah, ada polanya ternyata. Sama yang jual juga nggak tahu polanya apa. Nanti kita install untuk polanya agar terbuka. Ini tutupnya kita pasang untuk kaca flashnya ya. Ini kaca flashnya pun saya modif. Saya pakai kaca flash dari Oppo juga karena bawaan yang Xiaomi nggak ada lagi. Yang penting bisa masuk dan pas, nggak perlu harus mereknya sama. Untuk kaca bleach atau flash ini sifatnya ya fleksibel, pokoknya yang penting pas masuk ya sudah. Ini untuk kaca kameranya, kita buka untuk double tip kaca kameranya. Ini karena nggak ada kuku jadi bukanya nggak susah ya. Susah. Kita pasang ke tutupnya.
jangan sampai miring. Nah, kita tekan-tekan dulu, kemudian kita tarik. Belum, bentar. Oke, kita tarik. Nah, sudah nempel. Kemudian kita pasang untuk kaca kameranya. Nah, ini buka plastiknya juga susah karena kukunya nggak ada. Sesuaikan dengan posisinya ya. Yang bawah ya bagian bawah, yang atas ya atas. Maaf kalau videonya agak kurang sempurna, karena ya modal sendiri ya. Maksudnya yang rekam ya model tripod. Nggak begitu merhatiin untuk syutingan kameranya, hanya merhatiin untuk rakitan HP-nya. Ini tombolnya, kita pasang tombol luarnya tadi. Kemudian ini ada sidik jarinya, kita buka, kemudian kita pasangkan ke mesinnya. Baterainya dicopot, pasang lagi. Soketnya pastikan udah rapet, kemudian kita pasang untuk tutupnya. Ini nekannya hati-hati ya, harus pakai perasaan. Kalau bisa nekannya dari belakang, karena kalau depan rawan LCD pecah, apalagi kalau tutupnya susah. Kayak merek-merek Samsung itu biasanya susah. Kalau Xiaomi agak enak. Jadi penekanan tutupnya jangan sampai keras, nanti malah kena LCD-nya. Kita nyalakan HP-nya, kita buka untuk slot SIM-nya, kita masukkan ke dalam HP-nya. Terbalik ternyata. Kita tunggu sampai ke menu ya. Nah, ini HP-nya ada polanya, yang jual pun nggak tahu polanya apa. Nanti saya flash dulu, ya langsung saya skip saja untuk proses penginstalannya. Nanti saya buatkan video sendiri ya. Ini HP-nya sudah saya install, kemudian sudah masuk ke menu. Kita tes untuk fungsionalnya. Kita buka dulu plastiknya ya, agar gambarnya terlihat jelas. Nah, dinner hasilnya. Ini kita buka untuk pengaturannya, kita lihat versinya ya. Redmi 6 Pro 4/64, yaitu RAM 4, internalnya 64. Saya hapus dulu aplikasi bawaannya yang bisa dihapus, karena nggak saya gunakan dan juga menu-menu memori. Kita pilih semua, kita hapus. Ini ada yang ketinggalan 2 ini. Bentar ya, nanti kita ulangi. Kita pilih, kita hapus, kita uninstall. Kemudian kita tes untuk fungsionalnya. Kita buka kameranya, izinkan. Untuk kamera belakangnya ini agak buram, ternyata lensanya kotor, tidak bisa dibersihkan lagi. Nggak apa-apa lah, yang penting keluar gambarnya. Kemudian kita tes kamera depan. Nah, ternyata kamera depannya juga bagus, masih. Kita keluar. Kemudian kita tes untuk perekaman suara ya. Kita tes mic-nya dan suaranya. Maaf, ini untuk suaranya kemarin nggak sempet kerekam. Pas pengeditan itu saya hapus suaranya, malah suara pengeditannya juga kehapus. Yang jelas ini ada suaranya, itu kan ada gelombang-gelombangnya, itu menandakan bahwa suaranya keluar. Nah, maaf ya, suaranya kemarin nggak sempet keedit, malah ikut kehapus. Lalu kita coba untuk mengetik, tes untuk layar sentuhnya normal apa enggak.
Kita tes, ternyata normal. Alhamdulillah, jos ini berarti. Kemudian juga kita tes untuk senternya ya. Kita swab dulu, kita buka senternya. Ternyata masih nyala, normal. Kemudian kita tes juga untuk Bluetooth-nya. Ternyata juga masih normal. Untuk Wi-Fi-nya kita tes juga sudah terhubung itu. Kita coba untuk download aplikasi dulu ya. Kita masukkan akun Google-nya. Maaf, ini saya skip untuk langsung download saja. Di sini saya mencoba mendownload aplikasi WhatsApp, TikTok, dan juga update YouTube. Nah, di sini bisa kita tes untuk buka YouTube ya. Sekali lagi maaf lagi, ini untuk suaranya ternyata kemarin waktu ngedit itu ikut kehapus untuk suaranya, ikut ke mute. Tapi yang jelas suaranya ini muncul normal. Seperti yang sudah cek di perekaman tadi, ada gelombang-gelombang suaranya, itu berarti normal untuk mic-nya. Suaranya juga keluar kok. Nah, ini minusnya satu, ini kartunya. Kemarin coba saya masukkan kartu, ini kartunya nggak bisa terbaca di HP ini. Belum saya cek lebih lanjut apakah bermasalah di mesinnya atau ada bug dari softwarenya, itu belum tahu. Yang jelas untuk handphonenya berfungsi dengan normal kecuali untuk tempat kartunya. Ya lumayan ya untuk perakitan eksperimen pertama kita untuk merakit HP dari nol. Sekian ya eksperimen kita pada kali ini untuk perakitan HP Redmi 6 Pro. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan juga rekomendasikan HP apa yang ingin kalian lihat perakitannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.